Allahumma ja'al khaira umri akhirahu wa khaira amali khawatimahu wa khaira ayami yauma liqa'ika. Allahumma inni a'udzubika min diki dunya wa diki yaumal qiyamah. Allahumma aslih li dinil ladzi huwa ismatu amri wa aslih li dunya ya lati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati lati ilaiha ma'adi wa ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Allahumma inni as'aluka afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka afwa wal afiyata fid dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Allahumma fasni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi azmatika an ubtala min tahti. Allahumma inni as'aluka huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni as'aluka rizqan halalan thayyiban wasi'an nafi'an barakatan wa amalan sholihan mutaqabbalan wa syifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah wa a'udzubika min su'il khatimah. Alhamdulillahirabbil alamin. Yuk kita baca surat Ayo Nda, dari mana lagi Nda? Kita ulang dari itu aja deh. Dari mana? Dari Takasur. Dari mana? Takasur apa? Al-Zilzalah aja deh, Al-Zilzalah. Tapi dibaca aja, kita baca yang itu bahasa nanti Al-Zilzalah. Ayo Al-Zilzalah sama Al-Adiyat. Cinta, ayo. Langsung siapa lagi? Wina tuh Wina. Ade belum. Ada belum. Ada dulu. Ada Akbar. Allahu Akbar, ada belum? Ayo ada. Mana Wina yang ngaji dulu? Hah? Mana adiknya? Ayo deh, 2 ayat deh, 2 surat deh, ayo deh. Apa sih yang mau nih? Bukan. Ini Atona Kausar. Oh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mukanya mana mukanya? Itu nggak kelihatan emangnya? Oh, nggak kelihatan. Nggak kelihatan emangnya? Nggak ada. Enggak. Wah, ada lagi. Kalau di sini sih ada. Di Furqan nggak ada, nggak ada. Nah. Iya, hilang lagi. Tadi ada, hilang lagi. Ayo. Udah baca deh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kausar. Kausar. Inna a'tainakal kausar. Fasalli li rabbika wanhar. Ini surat pendek harus betulin dulu. Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika. Linya jangan panjang, Dek. Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna sani'aka huwal abtar. Abtar. Inna sani'aka huwal abtar. Ini kan surat paling pendek juga nih, surat Trikul. Ini harus hafal mati juga dong. Wal asri hafal mati. Biar ada variasi sholatnya. Inna a'toina paling sedikit, wal asri paling sedikit. Kuliah aja kafirun itu umum harus bisa hafal juga. Yuk, nanti kita belajar hafalan surat-surat pendek yuk. Surat pendek ya. Ya, Hafalin Dek 1 kali lagi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum abiduna ma a'bud. Ada warna-warna, ada alif tahan. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala ana abidum ma abattum. Wala ana abidum ma abattum. Wala ana abidum ma abattum.
wala antum abidun ma'bud lakum dinukum waliyadin. Iya, baca artinya, Dek, yang dibaca. Allahul azim. Artinya Al-Kausar deh, Al-Kausar artinya. Sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah diri kepada Allah. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Ini tentang berkorban dan tentang mengerjakan sholat. Allah telah memberikan rahmat kepada kita, nikmat yang banyak banget. Nikmat sehat, nikmat harta, nikmat iman, pokoknya kenikmatan yang banyak kita dikasih banyak. Maka kata Allah, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu. Jangan sholat karena tadiriyah tadi, karena lillahi ta'ala. Dan berkurbanlah sebagai ibadah mendekatkan diri kepada Allah. Kita berkurban itu yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah karena mematuhi perintahnya. Sungguh orang yang membencimu adalah yang terputus rahmat Allah. Orang yang tidak mau mengikuti sunnah-sunnah Allah itu ya udah terputus dia dari rahmat Allah. Kafirun, Dek. Ya. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu, agamamu, dan untukkulah agamaku. Agamamu. Yang kata Niul kemarin itu orang kafir sampai dia bikin perjanjian. Ayo Muhammad, setahun aku ikut agama kamu, setahun lagi aku ikut agamaku. Ya kata Nabi, nggak bisa. Tetap aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, kamu tidak menyembah apa yang kamu sembah, yang aku sembah. Nah, agamaku. Jadi kita jangan ikut dengan aturan-aturan orang Kristen atau berbuat baik. Kita jangan bersahabat dengan orang Kristen, orang itu. Karena bagaimanapun dia akan terus berusaha untuk mengajak kita ke agama dia dengan cara baik-baik dia gitu. Ayo Anasir. Tante, bentar. Baca ahbar yang tadi Al-Kausar. Oh iya, ya ampun. Dari Jabir radhiyallahu anhu mengumumkan, kami telah menyembelih kurban bersama-sama Rasulullah SAW pada tahun Hudaybiyah. Seekor unta untuk 7 orang dan seekor sapi untuk 7 orang. Jadi ini biasa kita lakukan ini ya. Kita lakukan kalau kurban ya. Jadi ada dalilnya. Jadi kita mau melaksanakan sesuatu itu memang ada perintahnya. Kenapa? Tapi kalau 7 orang kenapa? Nah ini dalilnya, kasih tahu ini dia dalilnya sami'na wa ta'na. Kita tanya lagi jadinya. Ayo. Terus tentang al-kafirun. Kan tadi Tante di sini Tante menjelaskan untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah, di sini toleran untuk agama nggak ada toleran. Jadi kalau untuk sekedar kita misalnya kita berbuat baik sama tetangga kita sebelah orang kafir nih, kasih makanan, silakan itu nggak apa-apa. Tapi kalau untuk ibadah, lakum dinuku waliyadin. Jadi jangan kita toleran. Dia nata gini, kadang-kadang gini, orang tuh pintar. Pas lebaran dia datang ke rumah kita. Dia datang ke rumah kita, iya. Selamat lebaran ya, maaf lahir batin. Nah, pas dia sholat, ini enak banget deh ngucapin Natalan. Dia pas lebaran datang ke kita. Nah itu bisa lari ke situ? Prinsip kita. Ada suaranya moodnya. Nah jadi prinsip kita jangan kita toleran dengan seperti dia kalau lebaran dia datang ke rumah kita, dia ngucapin selamat lebaran, minal aidin wal faidin. Tapi pas Natalan nggak enak kalau kita nggak datang. Nah tidak, Jadi jangan sampai kita toleran dalam hal seperti itu. Jadi kita berbalas berbalas selamat Natal ya. Kebaikan yang lain boleh. Nah, kalau soal kebaikan boleh, dia ngasih makanan, kita balas makanan lagi. Nah, kalau misalnya kita juga tahu diri lah, kan insya Allah juga tahu dia kalau memang kelihatannya daging atau apa, kita jangan makan. Kita ini babi. Kue aja. Seperti itu. Jadi ini kan. Oke. Oh iya, ntar. Siapa lagi? Wina. Ayo, Wina, benar Wina ya? Sari. Sari siap-siap kulhu. Anas. Ya. Ada Anasir. Siapa nih? Sari apa Wina, Tante? Wina udah baca tuh, mau baca. Iya, bukan masuk siap-siap Sari kulhuan. Nanti Wina sekarang Anasir dengan Al-Lahab.
Win, baca Win. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir wastaghfir innahu kana tawwaba. Lanjut Win. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab Tunggu Win, itu ada pelajaran sedikit gitu. Kalau tasdidnya di belakang, kalau ada tasdid di belakang, tahan dulu baru lepas. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Tahan dulu baru lepas. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Watab. Jadi maksudnya di ini kalau tahan dulu tabbat yada abi lahabi wa tab. Coba Anda contohin dah. Tabbat yada abi lahabi wa tab gitu. Watab, tahan sebentar, kan itu tidak, kalau tidak kan tahan. Watab, lanjut. Ya, lanjut. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Sayasla naran zata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi diha hablum mim masad. Fi diha hablum mim masad, ya, artinya. Apabila apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sungguh Dia Maha Penerima Taubat. Ya, sudah datang pertolongan dan kemenangan. Ya, sekarang udah banyak orang masuk berbondong-bondong untuk masuk Islam. Insya Allah mudah-mudahan tambah banyak orang hijrah, hijrah untuk masuk Islam. Maka bertasbihlah, kita bersyukurlah, bertasbih dengan memuji Tuhanmu, mohon ampunan padanya. Sungguh Dia Maha Penerima Taubat. Nah, kita ya orang yang masuk ke Islam. Terus Lahab deh, Min. Ya. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak neraka. Dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar, penyebar fitnah. Di lehernya ada tali dan sabut yang dipintal. Abu Lahab ini kan pamannya tuh, yang mengejek dia, meludahi dia, melempar dia dengan kotoran. Ini memang dibenci banget Abu Lahab ini dengan Nabi Muhammad, sampai-sampai pamannya mau meninggal, udah pengen masuk syahadat aja, dia panas-panasin gitu. Ini kita orang ini kenapa masuk itu? Emang dia ini, nah, istrinya itu yang ngompor-ngomporin perempuan itu. Kan biasa perempuan yang ngompor-ngomporin suaminya itu. Nah, itu istrinya juga masuk ke dalam api neraka yang bergejolak. Ya, itu tentang Abu Lahab, pamannya Nabi yang benci pada Nabi. Nah, itu dia akan masuk ke neraka. Ayo, Neti, kulhu Neti. Akhbar, Tante. Oh, akhbar dulu. Al-akhbar. Rasulullah SAW bersabda, surat Idza Zulzilatil Al-Zalzalah menyamai separuh Al-Quran. Qul ya ayyuhal kafirun menyamai 1/4 Al-Quran. Qul huwallahu ahad
menyamai sepertiga Al-Quran. Ini apa namanya? Jadi orang Kan dihafal itu menyamai motivasi maksud untuk hampir kalau menghafal gitu. ya. Dari Ibnu Umar dia menanyakan bahwa dia meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW membaca surat Al-Kafirun dan Ikhlas dalam 2 rakaat setelah sholat maghrib. Jadi melaksanakan sholat sunnah sesudah maghrib itu sunahnya membaca Qul ya ayyuhal kafirun sama Al-Ikhlas. Dan itu sunahnya ya. Ditambahin lagi dan Kita kan habis maghrib itu rata-rata Nabi juga menyunahkan pokok kalau orang yang belum itu ya aduhat kafirun dengan itu juga sholat sunat itu biasa disarankan untuk selalu misal sholat suruh, sholat malam pun kalau orang belum tahu banyak surat-surat macam-macam kan disarankan sih surat panjang. Tapi kalau orang yang itu disuruhkan juga pokok sholat sunat tuh selalu disuruhnya tuh Al-Kafirun dengan An-Nas. Kita di makam Ibrahim, kita makam di depan Multazam. Kan disarankan juga itu pokok sholat sunat itu mesti disuruhnya Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Jadi dihafal gitu. Ya, nah. Jadi sunahnya mempertegas lagi nih Anda nih. Jadi memang sunahnya sholat sunnah itu surat Al-Kafirun sama Al-Ikhlas. 2 rakaat sebelum subuh, pokoknya sunah-sunah deh seperti tadi baca ini kan kemukakan. Ini ada lagi nih dari dari Haris bin Jabal radhiyallahu ia berkata, ya Rasulullah, ajari aku bacaan yang bisa aku baca menjelang tidur. Rasulullah menjawab, jika engkau hendak tidur bacalah surat Al-Kafirun. Sungguh ia pembebas dan dari kemusyrikan. Ini ada lagi sunahnya. Di samping trikul itu, samping trikul tambah lagi ini gitu. Ya, ada lagi ayat kursi, ada lagi kalau ada lagi dari ayat kursi gitu. Jadi ya, maka ayat kursi, trikul tambah lagi Al-Kafirun gitu. Kafirun ya. Ayo Neti, kul huwa ahad Neti. Mami Adi belum ya? Mami habis Cari. Kul huwallahu ahad, Allahu somad. Tante, ahad. Tante. Kokola Neti. Wallahu ahad. Ahad. Kul huwallahu ahad. Ahad. Mantul Neti. Mantul Neti. Ahad. Ahad. Ah itu. Allahu somad. Somad. Allahu somad. Ya, lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Ya. Walam yalid walam yalid. Lam yalid. Diulang. Lam yalid walam yulad. Ya, bagus. Walam. Ayat terakhir Tante Eti mati. Mati nggak? Terakhir ayat terakhir. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, bagus. Oke. Ya. Jadi huruf D itu mantul semua. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Satu lagi, ayo Sari. Tante Edi tambah satu lagi. Enggak, Mami orang kurang. Mami pendek-pendek aja. Mami aja. Mami Adi belum. Si Sari siapa? Si Anas, Sari Anas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu itu. Qul alif dengan ain. Qul a'udzu birabbil falaq. Falaq. Itu kokolannya di. Ada kokola. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil khalaq. Falak. Tante Falak bukan golak. Falak.
Qul Falaq. a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab. Berhenti dulu Nadi. Min syarri itu ada tasdid. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Ada tasdid, tahan. Tekan. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Bagus. Wa min syarri nafasatin fil uqad. Nadi stop dulu. Wa min syarrin naffasati fil uqad. Ada tasdid 3 kali di situ. Ulang ini dengar lagi ya. Wa min syarrin naffasati fil uqad. Wa min syarrina nafasatin fil uqad. Ulang lagi betulin. Ini karena ini surat yang kita baca setiap hari jadi harus betul. Wa min syarrin naffasati fil uqad. Ada tasdid 3 kali. Ya. Wa min syarrin nafasatin fil uqad. Ya, terus. Min syarri hasidin idza hasad. Ya, stop. Artinya baca masing-masing. Neti tadi belum baca artinya. Ya, lupa. Ayo, Neti. Mami nggak bisa baca, nggak lihat. Oh iya, Anda dua-duanya baca Anda. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Ya, ini orang menyatakan masuk Islam ini apa? Yang siapa? Anda yang perempuan itu masuk Islam tuh yang Kristen, dia belajar kitab. Nah, dia dari surat ini dia masuk. Irena Handayana. Jadi kita keikhlasan kita menyatakan Allah itu satu, tidak ada 2, 3 dan segalanya. Tempat meminta dari tempat kita minta pertolongan apapun hanya kepada Allah. Enggak ada tempat meminta tempat yang lain. Allah tidak beranak dan tidak beranakan. Ke orang Kristen itu anak Tuhan Bapa, Tuhan itu, dan tidak ada yang setara dengan Dia. Tidak ada yang menyerupai Dia. Tidak ada yang setara. Jadi kalau kita seolah-olah Tuhan, misalnya kita seolah-olah Tuhan ada di depan kita. Pokoknya menyerupai itu nggak ada. Jadi keikhlasan kita menyatakan Allah Tuhan yang Esa. Tempat bergantung, tidak ada yang menyerupai Dia. Sekarang Al-Falaq, nah. Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh atau fajar, dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang peniup pada buhul-buhul talinya, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Ini Al-Falaq ini luar biasa nih ya. Ya, kata aku berlindung pada Tuhan yang menguasai subuh dan fajar itu waktu malam-malam itu. Dan kejahatan malam apa gelap gulita, kalau ini udah malam nih, tambah gelap gulita kan udah tambah serem gitu, udah tambah mencekam lagi gitu ya. Kalau gelap banget, gelap. Kalau kita di kampung-kampung dulu kan kalau kita malam jalan waktu udah malam tapi lebih gelap lagi waktu malam. Dan terus dari perempuan-perempuan menyihir karena yang perempuan-perempuan menyihir itu yang kita perempuan sadar yang banyak mengiri-ngiri itu kan perempuan yang pergi ke dukun tuh untuk berbuat menjatuhkan orang tuh perempuan. Jadi perempuan-perempuan yang meniupkan pada hubungan manusia, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila mendengki. Orang udah dengki aja udah hatinya busuk, apalagi orang yang sedang mendengki. 2 kali orang. Jadi kita berlindung dari orang yang sedang dengki, yang lagi mendengki lagi. Masya Allah. Ya. Terus. Ganta, ini surat Al-Ikhlas aja tambahan. Jadi ada di zaman sahabat yang dia setiap sholat bacanya kulhu terus. Jadi terus. Nah jadi ya mungkin kalau kita sekarang ini mungkin kalau misalnya ada orang yang sholatnya ditanya sama sahabat, tanya orang itu kenapa dia sering sholat baca kulhu? Dia baca kulhu karena cintanya pada surat ini gitu. Jadi kata Rasulullah, kamu bersama yang dicintai. Jadi kita baca Al-Ikhlas ini karena cintanya pada Allah. Karena kan surat ini kan adalah
mengesahkan Allah. Jadi tempat bergantung, tempat curhat, tempat ini pokoknya segala sesuatu kita ini kan kepada Allah gitu seperti itu. Jadi kita, nah ini surat Al-Ikhlas. Jadi bukan karena nggak hafal-hafalan lain. Kalau kita kan punya Al-Ikhlas karena nggak punya hafalan lain, lagi gitu kan ya. Tapi ini makanya maka tambahnya maka orang-orang tuh banyak kan gitu di samping Al-Kafirun dan Al-Ikhlas, kalau udah sholat yang lain, sholat mutlak yang sunat-sunat yang lain dia banyak surat tuh yang keduanya Al-Ikhlas, surat keduanya Al-Ikhlas saking itu. Jadi untuk sholat sunat, kalau sholat yang kalau tahajud kita disarankan untuk surat yang panjang-panjang yang kita hafal karena kan waktu kita luang. Kalau yang sholat yang biasa itu ya surat yang hafalkan surat di juz 30 nih yang pendek-pendek lah, kurang dari 10, 20, 14 surat lah kita hafalin. Orang tuh Pak ya surat keduanya Ikhlas. Ya, lanjut. Ya. Siapa lagi Sari? Tunggu Al-Falaq, sedikit aja informasinya. Jadi kan kita di sini punya anak, punya cucu ya. Kenapa maghrib itu kita suruh masuk ke dalam rumah? Karena pada waktu maghrib itu setan berkeliaran. Jadi ibaratnya maka itu kan karena dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Jadi kan maghrib itu kan menjelang gelap gulita kan. Nah, makanya kita kalau ada anak kita punya cucu atau punya anak gitu ya, kalau maghrib itu masuk ke dalam rumah. Jadi jangan kita di luar rumah karena pada waktu itu setan berkeliaran. Itu Anda pernah dapat tafsirnya seperti itu. Dan lagi makanan di waktu maghrib itu jangan terbuka. Di dalam rumah kita misalnya ada makanan. Misalnya kita beli makanan apa misalnya soto atau apalah misalnya, makan ditutup karena pada waktu maghrib itu setan sedang menyebarkan semacam penyakit. Jadi gelas-gelas minuman tutup pada waktu maghrib itu ditutup. Bejana-bejana Rasul itu senakan maghrib itu ditutup. Jadi jangan terbuka gitu makanan misalnya apa soto atau apa gitulah makanan gulai atau apa gitu. Tutup makanan pakai tudung saji gitu. Jadi sunahnya seperti itu gitu. Jadi pada waktu maghrib itu memang pertama anak-anak harus di dalam. Kan kadang-kadang ada anak misalnya pas maghrib tuh nangis. Nah itu kan kadang-kadang diganggu kan. Maka itu kita anak-anak tuh suruh masuklah pada waktu maghrib itu. Jadi jangan berkeliaran dulu. Kan kalau anak yang biasa main, masih main misalnya kan. Nah masuk ayo kan kalau orang dulu kan tante, ayo masuk gitu kan ya tante ya. Iya. Nah, itu boleh keluar di waktu maghrib itu. Nah, maka itu kenapa itu karena terhindar supaya kita menjelang malam itu setan berkeliaran gitu tante. Ya itu aja jadi sedikit informasi aja surat Al-Falaq itu. Nah terus nih sekarang surat An-Nas. Tante ini kan ada Om Rijal, ada Tante Roni, ya. Udah masuk kita tuh nggak bisa lihat tuh. Ada Tante Roni. Nah ini ya si Bambang masuk lagi tuh Rahmat. Sampai kantor kali, sampai kantor. Jadi gini Tante. Kalau menurut Anda, nanti setelah Anas, lanjut saja kita itu. Kita sama, Al-Baqarah lagi aja. Buka lagi baru. Gitu enggak. Anda pikir, bukan Anda pikir, nanti aja deh, untuk mengecek bacaan-bacaan, Tante kan tadi bilang, ayo kita cek surat-surat yang hafalan. Iya, kita ulang lagi ini, surat pendek-pendek. Ini kita, beberapa hari ini kita ulang surat pendek aja. Kalau bisa Tante mau ngafalin, ngajarin apa. Ini bayangin tadi kita udah trikul kata hafal mati untuk sholat, tapi bacaan nggak ada yang benar. Kurang-kurang trikul dulu kita betulin nanti. Iya. Makanya itu Anda bilang. Kul a'udzu birabbin nas, malikin nas dulu cepat. Sekarang kan kul a'udzu birabbin belum sampai. Kul a'udzu birabbil falaq. Tadi min syarri ma khalaq. Tadi wa min nafasati aja kan gitu. Surat-surat pendek kita berbahasa ini surat pendek aja dulu. Ya, Sari tadi mana? Dari Al-Kafirun. Ya. Dari Al-Kafirun. Alam taro kaifa 10 surat ke bawah aja ke bawah. Alam taro kaifa kan gampang. Alam taro kaifa ala rabbuka sabil fil. Ayo mana Sari baca An-Nasr. Ya. Sari mana? Sari surat An-Nasr. Udah ada Tante. Nah, terus. Suaranya dibuka, Sa. HP. Udah dibuka. Udah buka, udah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas,
Min syarril waswasil khannas. Berhenti dulu. Itu berhenti dulu, Sar. Min syarri, dan syarri ini bukan syari, ada tas di situ. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil. Sar. Nama Sari, tapi ditekan R ada 2. Kalau Sari kan 1, Sari. Ini Sari. Min syarril. Min syarril waswasil khannas. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Ya, artinya. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Ya, surat An-Nas, Al-Falaq ini turun karena Nabi pun dulu pernah diguna-guna ya. Nah, di Quran ini. Jadi Allah menurunkan surat ini. Aku berlindung kepada Tuhan yang manusia, Raja manusia, dari sembahan manusia, dari dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi yang menyusup ke dalam dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Yang tadi dengan Al-Falaq tadi ya, kita berlindung dari malam telah malam, dari makhluk ciptaannya, dari orang yang dengki, yang orang dengki, tapi yang lagi orang dengki sedang mendengki. 2 kali. Orang dengki aja jahatnya kayak apa? Sekarang kita kejahatan adalah orang dengki yang mendengki. Terus kita baca doa ya? Baru nanti kita betulin. Oh ya, baru. Iya, betul. Hai Utbah, bacalah keduanya, Al-Falaq dan An-Nas. Setiap kali engkau akan tidur, dan setiap engkau bangun. Tidaklah seorang memintanya, dan tidaklah seseorang berlindung dengan surat seperti itu, melainkan dilindungi oleh Allah. Dan dari Aisyah, radhiyallahu anha, dia berkata, bahwasannya Rasulullah SAW menderita sakit, maka beliau membacanya surat Al-Mu'awwizatain untuk dirinya sendiri. Lalu beliau meniupkannya, dan saat sakitnya parah, maka akulah yang membacakan pada beliau beberapa kali. Lalu aku mengusapnya dengan menggunakan tangannya guna mengharap keberkahannya, tangannya Rasul ya. Surat Al-Falaq dengan An-Nas ini untuk kalau kita lagi sakit bacain surat itu An-Nas dengan Al-Falaq ini gitu. Sakit atau kalau ada juga orang sakit panas pun kita ini kan surat karena kan ini surat ini. Jadi tiupin gitu, tiupin ke badan anak, semua seluruh badan anak gitu. Ini kalau ini Al-Falaq dengan An-Nas ini surat perlindungan. Kan ini Mu'awwizatain ya, dua surat. Al-Falaq sama An-Nas. Jadi ditambah lagi Al-Ikhlas. Jadi jangan kita lupa setiap habis sholat baca 3 surat ini gitu. Surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas gitu. Ya, iya. Alhamdulillah. Ya, untuk doa-doa juga dimulai dengan 3 surat ini gitu. Jadi maka tuh nanti kita rencana nih insya Allah nih ke depannya. Sekarang kan ke depan nanti kan kita membahas tentang sholat. Oke, sebelum sholat bacaan Quran ini dulu deh. Tante kalau 10 surat kebanyakan Tante, kalau mau Tante 6 kita surat cari yang pendek-pendek dah. Kita cari yang pendek-pendek dah. Iya, boleh lah. Kita cari yang pendek-pendek. Iya betul. Yang awal asri, lam taro, ini kafi jarang orang pakai. Nanti deh. Pokoknya dari bawah ke atas aja lah. Dari An-Nas kita coba aja ke atas. Dari bawah ke atas. Jangan dari atas ke bawah. Dari An-Nas ke atas. Iya. Yang betulin serikul dulu kita betulin. Iya. Oh iya Tante. Apa namanya? Baca doa hatam Quran ini Tante. Apa? Alhamdulillah ya. Buat semuanya dimonitor ya semuanya ya, didengarkan. Ini kita akan membaca doa
hatam Quran. Jadi kita baca doa dulu, mudah-mudahan dari doanya ini subhanallah ya, bagus sekali doanya, artinya dari hatam Quran ini mudah-mudahan apa yang kita baca setelah kita sebulan nih, 2 bulan kita ya, kurang lebih 2 bulan kita baca Quran udah hatam bersama. Jadi gini, sunahnya kalau memang misalnya kita sempat datang, kita saat yang membaca. Diniatkan memang kita kan memang membaca tiap pagi kita baca Quran di sini. Pas mungkin kita nggak bisa, insya Allah memaafkan. Itu hatam. Jadi matikan yang lain, matikan suara yang lain matiin. Adek tolong deh, di-mute deh, yang lain deh. Hostnya tolong di-mute, yang lain. Yang lain tolong di-mute. Jadi nggak berisik. Kita baca Alhamdulillah bil Quran dulu aja, nanti baca artinya. Anda baca artinya ya? Iya. Nah, kita kalau lebih arti lebih apa? Ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran. Tante, maaf. Kalau untuk sampai al-alamin kita sama-sama aja Tante biar nanti ya betul. Iya. Doanya sama, baru. Tapi bisa nggak sama? Maksudnya bisa sama nggak? Bisa keluar semua nggak sama-sama di sini? Nggak apa-apa ya sama-sama. Biar aja ya. Nggak usah. Mereka dibuka semua. Dibuka semua aja. Bisa nggak? Dari kelas kita buka semua. Iya. Biar enggak. Jadi kita baca yang mana sekarang? Doanya mana? Doa hatam. Iya, doa hatam. Tante Eti baca doa hatam Quran. Jadi kita baca nih sama-sama sampai 4 baris saja, sampai 4 baris sampai al-alamin. Jadi kan Allahumma arhamna bihamni bil Quran. Sama-sama kita baca. Tapi sampai al-alamin aja. Nanti setelah alamin Tante Yanti yang doa, Allahumma aslih li. Nah, itu Tante Yanti kita berhenti. Nanti apa berhenti? Adek Dapitos tolong moodnya diberhentiin. Nah, ntar Tante Yanti aja yang hidup ininya namanya doanya. Kenapa? Yuk ya, mulai ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sama-sama ya. Allahumma arhamni bil Quran waj'alhu li imaman wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirni minhu ma nasitu wa alimni minhum ma jahiltu warzuqni tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu li hujjatan ya rabbal alamin. Ditutup. Ayo Tante baca doa. Allahumma aslih li dinil ladzi huwa ismatu amri wa aslih li dunya ya lati fiha ma'ashi wa aslih li akhiratil lati fiha ma'adi wa ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Allahumma ja'al khaira umri akhirahu wa khaira amali khawatimahu wa khaira ayyami yaumal alqaka fi. Allahumma inni as'aluka isatan haniatan wa mitatan sawiyatan wa maraddan ghaira muhzi wa la fadih. Allahumma inni as'aluka khairal mas'alah wa khairal du'a wa khairal najah wa khairal ilmi wa khairal amali wa khairal sawabi wa khairal hayati wa khairal mamati wa sabbitni wa sakilni mawazini wa haqqis imani warfa darajati wa taqabbal sholati waqfir khati'ati wa as'alukal ula min jannah. Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatika wa azaima maghfiratika wa salamata min kulli ismin wa ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannati wan najata minan nar. Allahumma ahsin akibatana fil umurina kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina maksiyataka wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannataka wa minal yakini ma tahuni
matuhawinu bihi alaina musaibat dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu warisa minna waj'al sa'rana ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alil dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Allahumma la tada' lana zamban illa ghafartahu wa la hamman illa faraqtahu wa la dainan illa qadaitahu wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-ahyari wa salaman tasliman katsiran. Artinya dah. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sayangilah aku karena Al-Quran dan jadikanlah Al-Quran sebagai pemimpin, cahaya, petunjuk, dan rahmat bagiku. Ya Allah, ingatkanlah aku terhadap apa yang telah aku lupakan dari Al-Quran. Ajarilah aku apa-apa yang belum aku ketahui dari Al-Quran. Anugerahilah aku kemampuan untuk senantiasa membacanya sepanjang malam dan siang. Jadikanlah Al-Quran sebagai hujah yang dapat menyelamatkan bagiku, wahai Tuhan alam semesta. Ya Allah, benahilah pengetahuan dan pengamalan agamaku yang akan menjadi penjaga urusanku. Benahilah duniaku, tempat aku mencari penghidupan. Benahilah kehidupan akhiratku, tempat aku kembali. Jadikanlah hidupku sebagai tempat untuk melaksanakan segala kebaikan. Dan jadikanlah matiku sebagai pemutus segala keburukan. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baiknya usiaku agar menjadi amal yang terbaik. Di akhir usiaku, hariku yang terbaik adalah hari di saat aku bertemu denganmu kelak. Ya Allah, aku memohon hidup yang nyaman, mati yang tenang, dan tempat kembali akhirat yang tidak memalukan dan menghinakan. Ya Allah, aku meminta sebaik-baiknya permintaan, permohonan, keberhasilan, ilmu, amal, pahala, kehidupan, kematian, dan tetapkanlah aku dalam semua kebaikan itu. Beratkanlah timbangan amal baikku, kokohkanlah imanku, tinggikanlah derajatku, terimalah sholatku, ampunilah kesalahan-kesalahanku, dan aku memohon surga yang paling tinggi kepadamu. Ya Allah, pastikanlah aku memperoleh rahmat-Mu, meraih ampunan-Mu, terbebas dari segala dosa, mendapat manfaat dari segala kebaikan, meraih keuntungan berupa surga, dan terlepas dari siksa neraka. Ya Allah, baguskanlah akhir semua amal kami, serta jauhkanlah kami dari hinanya dunia dan siksa akhirat. Ya Allah, berilah kami rasa takut kepadamu yang akan menghalangi kami dari berbuat maksiat. Anugerahilah kami ketaatan kepadamu yang akan mengantarkan kami memasuki surgamu. Curahkanlah keyakinan sehingga meringankan musibah hidup yang menimpa kami. Limpahkanlah kepada kami kepuasan dengan pendengaran, penglihatan, dan kesehatan selama Engkau menghidupkan kami. Serta jadikanlah semua itu sebagai warisan bagi kami. Hadirkanlah seorang pembela bagi kami, bagi siapa saja yang menzalimi kami. Tolonglah kami dalam menghadapi orang-orang yang memusuhi kami. Jangan Engkau jadikan musibah dalam agama kami. Jangan Engkau jadikan dunia sebagai tujuan utama kami. Dan tidak pula tujuan ilmu kami. Janganlah Engkau tempatkan kami di bawah kekuasaan orang-orang yang tidak menyayangi kami. Ya Allah, janganlah Engkau sisakan secuil dosa pun bagiku, melainkan Engkau ampuni semuanya. Janganlah Engkau tinggalkan sebersit keraguan pun bagiku, melainkan Engkau hilangkan semuanya. Janganlah Engkau tinggalkan sepeser utang pun bagiku, melainkan Engkau lunasi semuanya. Janganlah Engkau abaikan segala kebutuhan dunia dan akhiratku, melainkan Engkau penuhi semuanya, wahai Zat yang Maha Pengasih. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahilah kami kebaikan di dunia dan akhirat, serta selamatkanlah kami dari siksa api neraka. Semoga Allah
Subhanahu wa Ta'ala mencurahkan salawat atas Nabi kami Muhammad SAW, keluarganya, dan para sahabatnya yang terpilih, serta salam yang berlimpah ruah. Amin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Barakallah. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita. Ini doa ya, ini doa bagus semua. Kita di mana-mana, kalau kita dibaca buku-buku kita, di buku doa di waktu di Madinah, di mana semua doa ini ada semua di sini. Jadi sebenarnya nggak selalu dihatam aja. Kalau kita dalam keadaan apapun kita nih baca ini doa. Ya, aslihlin ini kan juga di doa pagi sore ada ya. Allahumma aslihli dinilati wa ismatu amri wa aslihli dunyaya lati fiha ma'asyi wa aslihli akhirati lati ilaiha ma'adi wa ja'alil ayat ziyadatan li fi kulli khair wa ja'ali mauta rahatan liman kulli syarr. Nah, itu juga itu Allahumma ja'al khairan umri. Itu pokok semua kita hafalin nih. Itu amal sa'isatan asitatan maitatan. Nah, ini kayak doa orang kita biar enggak berhutang nih, Allahumma la tada'lana dzamban illa ghafartahu itu juga ada paling bagus banget. Walahaman ya Allah, jangan kamu tinggalkan dosa, ampuni, jangan kita utang kecuali engkau tutupi. Nah, ini diapal juga nih, Allahumma la tada'lana dzamban illa ghafartahu wala aiban illa ghafartahu. Nah, itu dibaca ini semua ini. Enggak, ini semua doa ini bagus semua loh ya. Iya. Pokoknya Jadi, kita bilang kita kalau ada orang menzolimin kita nggak bisa balas, ini juga di sini. Tolonglah kita pada orang yang menzolimin kita, karena kita nggak bisa balas, Allah aja kita minta tolong. Jadi kita nggak usah marah-marah, gua nggak salah dia begitu-begitu, nggak usah, diam aja. Kita minta doa ini dari Allah, pertolongan Allah. Iya. Sebenarnya doa ini kalau bisa seperti Tante Yanti tadi bilang, doa ini bukan hataman Quran aja, tapi nggak ada salahnya misalnya di waktu sholat malam kita baca doa ini. Kalau memang nggak ngerti Arabnya, bahasa Indonesianya aja. Bahasa Indonesia aja, iya. Nanti bahasa Indonesia aja, baca itunya apa-apa. Lebih mengena gitu. Lebih mengena, jadi lebih ngeresap gitu loh. Ibaratnya kan di waktu malam itu kan kita nggak ada gangguan macam-macam. Jadi kita lebih fokus, bahasanya lebih fokus, lebih khusyuk lah kita di waktu malam itu. Makanya itu ini doa bagus. Kalau Anda ya kalau sebaiknya sih kalau memang misalnya bisa kita fotokopi, nah kita tempelin di dinding tempat sholat kita. Jadi setiap kita misal sholat duha, sholat hajat atau apalah gitu, ibaratnya misalnya yang ini. Nah itu kita tempel aja, ini artinya ini cukup bagus, sangat meresap. Anda kalau baca ini kadang-kadang Anda juga malam suka baca, Tante Yanti, suka nangis gitu, meresapi arti dari kata-kata doa ini, Masya Allah. Jadi mencakup semuanya. Memang kita lemah, kita nggak punya apa-apa, kita minta pertolongan pada Allah. Nah doa ini bagus, jadi kita nggak usah cari doa-doa yang lain. Ini coba subhanallah bagus banget. Lengkap semuanya gitu. Semuanya, jadi baiknya fotokopi, mungkin diperbesar ininya yang orang-orang fotokopi paham lah. Yang Qurannya nggak usah di foto ini, arti ini aja, bahasa Indonesia ya gitu. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan dengan kita hataman, Anda terharu karena apa? Ya Allah, hataman bersama keluarga gitu ya. Jadi ibaratnya kita kan biasa sama teman-teman gitu kan ya. Jadi Masya Allah, hari ini nih hataman kita bersama keluarga, jadi keluarga besar dari Nenek Maryam. Dan kita insya Allah mudah-mudahan kita terus gitu, jangan sampai kita berhenti gitu. Walaupun ibaratnya mungkin mungkin kalau ada yang nggak hadir ya, kita mendoakan yang sakit jadi sehat, tapi kita tetap bertahan gitu, Tante Yanti, dan buat semua. Iya, ini ada tambahan juga, Allah menakdirkan Tante masuk ini. Padahal kemarin nih kan Tante kan ngaji sampai Jumat sampai itu, Tante mau cari alasan bagaimana gitu ya, biar Tante bisa ngaji di keluarga gini. Maka Tante bilang Tante lagi itu mau pergi ke Gresik, bisa alasan. Tante kan ke Gresik bisa sebulan setengah. Terus Tante pikir tuh Tante ambil kesempatan tuh situ, Tante untuk sebelum sini. Allah kasih menakdirkan daerah Tante, komplek Tante lockdown, kluster COVID, berhenti semua kegiatan. Terus bilang, ya Allah. Jadi kemarin tuh menggebu-gebu banget Tante mau ke Gresik itu karena aduh udah pengen, karena kan kita tahu Tante kita ngaji zaman dulu. Nah, kita mau menelaraskan sedikit. Kalau di masjid kan orang udah selaras, cuman Tante hafalan juz amat yang Tante fokuskan sekarang dari bawah sampai atas. Itu yang itu. Nah, fokuskan ini tahfiz. Nah, bilang gimana caranya bisa di sini nggak bisa. Itu. Sekarang nih, alhamdulillah. Jadi Allah, rencana Allah tuh semua, aduh benar-benar Tante bilang orang Tante pengen buru-buru pergi ke Gresik biar di situ Tante bisa lakukan, Tante kalau liburan lama.
Atau tante bilang, aduh gue mau ke Abu Dhabi. Kata Ratna nggak bisa mas sekarang karena masih COVID ini nggak bisa masuk, ketat banget gitu. Ya. Nah itu, alhamdulillah tante. Udah. Karunia Allah rezeki ini buat kita semua, Tante Yanti bisa hadir berapa lama gitu ya, benar-benar karena kan Tante waktu itu ngajar bisa masuk Sabtu sama Minggu gitu, Ahad ya bisa langsung. Tapi waktu itu kan Anda yang mendampingi gitu kan. Nah alhamdulillah Tante bisa mendampingi kita semua. Jazakillahu khair kasiron Tante. Enggak. Ya, sedikit ilmunya sedikit, cuma bisa kita kan Anda bisa ilmu teori, bacaan kita mah sama semuanya gitu. Alhamdulillah. Ya. Pokoknya bisa berbagi, bisa membetulkan aja udah alhamdulillah gitu. Ya, alhamdulillah. Jadi kita doakan Tante Yanti sehat, semua juga sehat. Kita sama-sama bersyukur pada Allah. Mungkin tidak ada kata rezeki yang paling ibaratnya kalau rezeki nomplok lah bahasanya gitu bahasanya. Ilmu kan kata kemarin satu ayat aja ilmu kata apa ibadah sepanjang malam, ya enggak? Kita mencari ilmu lebih satu ayat aja malam. Kalau kita satu surat katanya puasa 3 bulan masa Allah, kita kan ilmu ilmu loh, kita lagi belajar ilmu, alhamdulillah. Ayo Om Rizal, kita belajar surat-surat pendek. Sekarang kita buka lagi surat Al-Fatihah. Jadi gini, buat yang lain informasi aja, kalau kita hatam Quran, misalnya mungkin hatam Quran sendiri gitu ya, itu kalau udah sampai surat An-Nas, disunahkan untuk baca Al-Fatihah ulang lagi, Al-Baqarah. Jadi minimal sedikit, mungkin sampai Al-Baqarahnya sampai ayat 5. Jadi gitu, jangan kita berhenti, kalau Ilahinas, misalnya habis An-Nas sudah kita tutup Quran kita. Besok baru deh kita lanjut lagi, enggak gitu, tapi kita lanjut dengan Al-Fatihah lagi. Habis Al-Fatihah kita belajar surat-surat pendek dulu, biar membetulkan surat pendek, baca gantian dari An-Nas ke atas. Yan. Ayo ada Nimang. Oh iya. Iya, Tante Mang. Iya, boleh. Ya udah masuk. Boleh. Kita baca Al-Fatihah sekarang, ya dengar dulu aja. Al-Fatihah sampai Al-Baqarahnya ayat 5 aja Tante, yang kiri ayat 5 aja. Ayo Om Rizal, Al-Fatihahnya Om Rizal. Ayo. Om Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uni-uniku dan adik-adikku, dan kemenakan-menakanku dan anak-anakku, dan kurang semondoku, tampak Jawa dilayangkan, tampak dakik ditukikkan. Dan ini ada Nimang, baru mau masuk ya. Alhamdulillah, Nimang udah lama, kangen-kangen juga nih kita nih. Udah lama Nimang, Masya Allah. Ya. Terus di depan saya ada ini juga nih, istri saya. Bebek, Yayang Bebek. Iya. Kan Yayang Bebek. Kalau manggil pelan istri. Yayang Bebek. Kalau manggil pelan-pelan istri saya gitu kan. Karena Nabi kan ya Humairah, kata Nabi panggil Aisyah, ya Humairah katanya. Ya Humairah, pipimu yang merah delima. Tante Roni langsung bikin apa Tante buat Om Rizal biar seneng Om Rizalnya. Anda, itu cara supaya nggak ngasih uang belanja tuh Anda. Oh gitu. Untuk sehari pakai 2 hari. Ini puji-pujinya lah konyol ada itu. Ya, silakan Om. Ini pertama Om Rizal ngucapin kepada ustazah kita Hajah Zurniati, alhamdulillah, Hajah Hati Anda, selamat membimbing sampai khatam Al-Quran hari ini. Selamat, kita syukur alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. Pokoknya Om Rizal nih merasa ikut khatam juga di sini gitu kan? Iya. Karena ada hal yang Om Rizal dapat barusan gitu kan? Kenapa ada pernah kalau orang membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 3 ayat itu sama ya 3 surat itu sama dengan membaca satu Al-Quran bilang. Apa iya itu? Bukan. Ya, ada hadisnya. Ada. Kan 3 Al-Quran aja satu Al-Ikhlas aja loh, Jang. Bukan 3 itu. Al-Ikhlas doang 3 kali. Kalau Dojang pernah ini dengar 3-3-nya yang gitu kan, maka Dojang dibaca untuk tidur iya, tapi
kalau pahala Al-Ikhlas itu kan Nabi mengajarkan ke Fatimah itu, Ya. khatamkan Al-Quran, gimana saya mau menghatamkan Al-Quran? Nah itu, baca Al-Ikhlas itu 3 kali itu sama dengan, kan tadi ada juga hadis tadi, kalau Al-Quran, Al-Ikhlas 1/3. Kalau Kafirun, apa tadi? Ada tadi hadis tadi udah dibaca aja. Ya, Ya, jadi Om Rizal, yang kata Om Rizal itu sebenarnya ada hadisnya tadi dibaca di ayat terakhir tadi, bahwa Rasulullah pernah mengatakan mana mungkin kita bisa hatam Quran katanya gitu. Nah, seperti Tante Jal. Jadi kita bacanya 3 Al-Ikhlas itu sama juga hatam Quran. Jadi 3 karena satu Al-Ikhlas itu sudah membaca 1/3 Al-Quran. Jadi kalau 3 kali Al-Ikhlas kan 3/3, jadi 1 kan. Nah, jadi 1 Al-Quran. Jadi seperti itu. Yang Anda tahu itu Om, tapi kalau misalnya Al-Falaq, Anas, itu memang sunahnya berangkai dia, ya selalu berangkai dia baca 3 itu gitu. Nah, maksudnya gitu Om. Maksudnya gitu Om. Jadi yang kedua nih ya, ini kan kita menutup tadi dengan membaca bacaan Allahumma ini kan Allahumma amni gitu kan. Ya, itu ya. Om Rizal suka dengar-dengar juga gitu kan, waktu kalau di Sunda Kelapa gitu kan, kalau dia habis membaca Al-Quran itu ditutup dengan baca ini gitu kan. Iya. Allahumma, ya kan? Allahumma arhamni bil Quran waj'alhu li, ya itu. Sama gitu ya. Terus kita sering ikut aja itu bacanya gitu. Jadi pas baca tadi tuh ilah ini ketemu nih, inilah jodohnya nih gitu kan. Oh iya. Oh selama ini nggak tahu itu sering dengar tapi nggak tahu ayat apa surat sini. Oh iya. Di mana posisi nggak tahu, di mana posisi letak di Al-Quran tuh nggak tahu, baru ini tahunya gitu kan. Ya alhamdulillah Allah menemukan. Ini kan suatu pelajaran besar bagi kita nih. Khususnya bagi Om Rizal, pelajaran besar lah gitu kan. Yang nggak tahu jadi tahu. Dari dulu sering dengar, tapi di mana ya saya dapatkan gitu ya. Ya betul, alhamdulillah. Itu dengan penutupan Rabbana atina fid dunya kan, terus belakangnya wassallallahu ala nabiyyina. Itu kan Om Rizal juga baru ini juga tahu ini tambahan penutup Rabbana atina fid dunya hasanah. Iya. Alhamdulillah. Jadi ini bagi Om Rizal sendiri suatu guru besar lah gitu kan. Ya. Ilmu. Dapat ilmu hari ini gitu kan. Itu sama juga kita dapat rezeki itu, dapat ilmu. Iya, benar. Ya kan? Jangan apalagi kalau Daujang tadi ikut dari pagi banyak hikmah yang kita dapat. Daujang baca arti dari surat-surat pendek ini semua hikmahnya banyak semuanya. Jadi kalau Daujang tadi ikut dari tadi, kalau arti-arti itu tentang hari kiamat, tentang hari berbangkit, tentang amal yang kita bawa, tentang azab yang kita bawa, itu semua dari juz amalnya semua itu. Ayo Daujang baca sekarang Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
Gimana? Ya bagus. Walat kurang panjang dikit. Walat dolin. Yang lain bagus. Nah, Terus? ini surat Al-Fatihah karena ini surat dibaca minimal untuk sholat fardu aja 17 rakaat, 17 kali. Ya. Nah, kita harus benar-benar hafal artinya. Yuk kita sekarang menghafal artinya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanirrahim, Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, yang merajai hari kemudian, pemilik hari pembalasan. Pokoknya yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan yang Engkau beri nikmat atas mereka. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang Engkau murkai atas mereka dan bukan pula jalan orang yang sesat. Jadi ini surat Al-Fatihah ini harus dihafal mati. Karena kita baca ini baru sholat wajib doang, belum sholat sunat, belum kalau kita dalam perjalanan. Al-Fatihah ini untuk mendoakan orang. Kalau kita baca mendoakan orang tapi kita nggak tahu artinya, sayang. Al-Fatihah harus hafal mati. Ya, Anda lanjut. Anda mana dia? Anda? Tadi dari kamar mandi, dari toilet. Ya, jadi tambahan tadi baca Al-Fatihah itu. Kata Tante Yanti tadi hafal mati, benar memang ibaratnya mas orang musik-musikan nggak hafal sih kayak nggak mungkin. Tapi yang penting lagi adalah mengerti artinya. Jadi mengerti artinya, jadi kita lebih ngeresap gitu. Kalau bahasa ininya lebih nyerap gitu loh, lebih nyerap maksudnya gitu ya. Jadi Anda rasa kayaknya tidak terlalu sulit ya kalau untuk menghafalkan, untuk mengerti artinya. Jadi kan kita suka baca seperti Alhamdulillah. Alhamdulillah, puji bagi Allah. Segala puji milik Allah gitu ya. Nah itu jadi kita kalau Allah ya kadang-kadang cuma baca Al-Fatihah itu aja kita udah bisa nangis gitu. Bisa nanti gini kita mau jadi puji-pujian hanya milik Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim, kasih dan penyayang. Jadi udah ini terus lanjut, jangan hilang lagi. Udah. Tante Roni, mutnya ditutup Tante Roni. Tante Roni mutnya ditutup. Om Rizal tambah lagi dong. Suaranya dimut. Suaranya. Tante Roni yang alif lamin, Tante Roni. Om Rizal. Om Rizal dong alif laminnya. Tante Roni itu. Ya udah nggak apa-apa. Yang ini kasih aja sudah. Rani dengan IPA ada mengalat ya. Dia sakit orang IPA Rani. Jadi tambah sodi ya. Jadi Akbar. Ya, apa nih? Akbar dulu baca Akbar. Akbar ya sebentar. Nggak tadi Anda menjelaskan itu Tante Yanti aja tadi bahwa Al-Fatihah itu mengerti artinya, kalau bisa mengerti artinya. Jadi harus mengerti, bukan kalau bisa, harus mengerti. Karena mudah. Kata mudah, jadi harus mengerti artinya. Anda rasa nggak berat kok untuk mengartikan, gampang banget Al-Fatihah gitu ya. Oke, Anda baca Al-Fatihah aja ya. Tolong di mute-nya di yang lain diberhentiin biar bisa dengar. Al-Akhbar Hadits Qudsi dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Bani Adam, aku telah menurunkan dulu suaranya. Adek, mana sih Adek? Udah. Mana sih? Ayo udah. Mana dia? Wahai Bani Adam, aku telah menurunkan kepadamu 7 ayat. 3 diantaranya untukku, kata Allah. 3 lainnya untukmu. Dari 1 ayat lainnya milik kita bersama. Adapun 3 ayat milikku ialah Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Itu untuk hambaku. Untuk aku, kata Allah. 1 ayat milik bersama, yaitu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yakni kamu melakukan ibadah sedangkan aku
memberikan pertolongan. Adapun yang khusus untukku ialah ihdinas siratal mustaqim. Ya. Bukan ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, terus dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, surat Al-Fatihah menyamai pahalanya dengan pahala membaca 2/3 Al-Quran. Nah, ini 2/3. Kalau baca Al-Fatihah 2/3. Kalau Al-Ikhlas kan 1/3. Kalau Al-Fatihah 2/3 dari Al-Quran. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu, tatkala Rasulullah bertanya kepada Ubay yang baru menyelesaikan sholatnya, apa yang kamu baca dalam sholat? Ubay menjawab, aku membacakan Ummul Quran. Beliau bersabda, demi yang jiwaku berada di genggamannya, Allah tidak menurunkan satu surah yang setara dengan itu, yaitu Al-Fatihah, baik dalam Taurat, Zabur, Injil maupun Al-Furqan. Sesungguhnya ia merupakan 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Diriwayatkan juga oleh Tirmizi hadis yang serupa, sesungguhnya Al-Fatihah itu sebagai 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan sebagai Al-Quran yang mulia yang diberikan kepadaku. Masya Allah. Ininya ya, faedahnya fadilahnya baca Al-Fatihah itu sangat dahsyat sekali karena itu 7 ayat yang diulang-ulang. Dan itu komunikasi kita sama Allah. Tadi kan dijelaskan dari yang pertama tadi. Jadi ketika 3 ayat pertama itu untuk Allah. Kan kita memuji Allah. Alhamdulillah, Ar-Rahman, ya karena anak. Pas, ya karena budua, ya kami minta Kami minta tolong, menyembah hanya kepadamu dan hanya kepadamu aku minta tolong gitu. Ya dari ayat itu, dari Al-Fatihah itu. Jadi sebaiknya kita hafal udah pastilah. Mengerti artinya. Coba kita belajar, kita kayaknya memang mungkin otak kita udah ini ya, udah namanya udah tua kadang-kadang ya. Tapi nggak apa-apa. Niat yang kalau kita niat, insya Allah Allah kasih kemudahan. Yang penting kita niat. Jangan kita pesimis. Kayaknya nggak bisa deh ngertiin untuk mengerti artinya. Sebaiknya sih mencoba dulu. Jadi kalau mencoba, insya Allah Allah kasih jalan. Kalau kita udah mencoba, ternyata nggak bisa lagi, ya itu kita tawakal sama Allah. Tapi kita mencoba dulu. Kita coba untuk begitu nggak Tante? Iya betul. Iya betul, ya itu semua yang datarannya itu udah betul semua. 3 untuk kita Allah memuji Allah untuk kita bersama, dan 3 yang terakhirnya itu kita mohon pertolongan kepada Allah. Sip. Oke, jadi seperti itu ya. Paham ya insya Allah ya. Nanti program kita nanti setelah baca Al-Baqarah sampai ayat 5 ini, kita tes semuanya nih. Kita tes surat-surat pendek. Surat pendek nggak apa-apa. Kita nggak usah target. Kita kapan dong hataman lagi? Insya Allah. Allah tetap nyatet pahalanya. Kita niat untuk menghatamkan Quran. Insya Allah nanti setelah kita hafalan surat pendek ini, karena hafalan surat pendek ini apa yang kita baca dalam sholat. Gimana kita sholat sementara Al-Fatihahnya salah, Qul-Hunya salah. Nanti kalau jadi ibaratnya salah baca, ya, salah arti. Nah, apalagi salah baca, salah arti gitu. Nah, parah. Ketika kita ceritanya mau berdoa, pokoknya mengakui pada kita. Ada ayatnya, ayat apa ya? Yang itu Tante, yang kita alhamdulillah alhamdulillah salah puji atau alhamdulillah neraka bagi Allah. Jadi beda-beda. Lahu bagi Allah. Lahu tidak kelanya itu udah panjang, tidak artinya. Kalau lahu bagi Allah. Lahu tidak bagi Allah. Jadi ya. Panjang pendek itu sambil makan. Bisa mempengaruhi. Jadi bisa mempengaruhi, panjang pendek itu bisa mempengaruhi arti. Maka itu wajib belajar tajwid, itu wajib dalam setiap manusia itu baca yang benar gitu. Baca yang benar itu harus wajib. Jadi dan sekedar udahlah ilmu yang ada aja lah kita ini kan mungkin ya. Tapi enggak, kita wajib mempelajari yang benar gitu. Jadi seperti itu. Sekarang Tante Roni pengalah tadi ke Om Rizal, Alif Lam Mim, ayo Om Rizal. Ya Om Rizal. Sampai 5 ayat ini aja Om. Ya. Sambil makan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ulang lagi dari Bro Jam. Alif Lam Mim, nanti kasih tahu.
Lamnya panjang. Alif 1 harokat, lam 6 harokat, 5, 6. Antara lam dengan ini itu tahan 3 harokat, mim 6 harokat. Jadi alif lam mim. Nah, jadi banyak situ. Ayo. Alif lam mim. Ya betul, lam, tapi di antara lam dan mim kurang, memang napas kita harus ancang-ancang dari mula-mula. Alif lam mim. Nah, itu. Di antara lam dengan mim ada guna mim, jadi tahan juga. Alif lam mim. Good, itu bagus. Gimana? Oke, lanjut. Bagus. Pakai jari kan? Iya. Diajarin sama cucu pakai jari. Iya, emang jadi begitu. 6 harokat itu pakai jari. Iya, alif lam mim. Ya emang begitu. Belajarnya emang begitu. Cucu ngajarin. Sambil Ya emang berasa itunya, ada robahnya gitu. Iya. Cucu namanya. Yuk. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum ulangi wabil akhiratihum yuqinun. Ulang lagi, T-nya tidak panjang, T-nya tidak ada ya, jangan panjangin. Wabil akhiratihum yuqinun. Wabil akhiratihum yuqinun. Bagus. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Bagus, betul. Bacanya bagus semua. Azim. Ini aja kan? Bacanya sudah bagus. Alisnya udah bagus, tahannya udah bagus. Ada 1, 2 tadi, antara satu ke kata masih panjang, maklum. Ya udah, sekarang baca arti. Baca arti mah. Ada asisten. Ada asisten. Santai. Ada asisten, suruh baca arti mah. Ayo mah. Santai Yanti. Oi. Nggak sedikit informasi aja. Jadi maksud buat yang lain. Dari kalau kita bulan raiba fi itu ada titik 3. Nah, ya nanti tajwidnya. Nah, jadi gini, kalau kita baca menemukan titik 3, semua pada lihat kan ya? La raiba fihi ada titik 3 kan di atas kan? Ya. Insya Allah lihat ya, Amrija lihat ya. Nah itu, kalau ada titik 3 itu, sebaiknya berhenti di salah satu. Jadi nggak boleh kita misalnya gini, zalikal kitabu la raiba fihi hudal. Nah itu nggak boleh, harus berhenti di 3 antara. Benar nggak Tante? Iya. Sebenarnya kalau lanjut boleh juga.
Cuma kalau ada 3 itu boleh berhenti di salah satunya itu. Satunya iya. Dzalikal kitabul la raiba fi. Boleh di situ. Ya makanya tuh Anda bilang. Kalau mau lanjut Jadi boleh Om Rijal juga. benar Kalau tadi, orang nggak ada Nda. napas. Benar. Om Rijal benar, enggak ini buat yang lain. Om Rijal benar tadi. Jadi kalau ada Alhamdulillah. ketemu titik 3 itu, ada titik 3 itu, jadi kita boleh berhenti di salah satunya. Boleh berhenti di salah satu, jangan nanti kita lanjut misalnya zalikal kita bularoi bafi hudal langsung kayak kita kuat menghafalnya sepertinya. Nah itu nggak sebaiknya berhenti di antara titik 3 itu. Ya, silakan Tante Roni baca terjemahannya, Tante. Asisten Tante Roni. Tante Roni baca terjemahannya aja. Tadi kan bacaan Qur'annya udah Om Rijal, terjemahannya Om Tante Roni. Ayo Tante. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Bukan alif lam. Kalau gitu kalau enggak orang dibaca juga ngapa alif lam ini? Alif lam mim. Nah, iya sebenarnya itu. Tapi ngapa alif lam mim itu aja. Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagai rezeki yang kami berikan kepada mereka, dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Mereka lah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ya. Ya, Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Ya, itu yang orang bertakwa itu siapa? Orang yang beriman dengan yang gaib. Yang gaib itu siapa? Allah, ya, jin. Apa itu yang Allah? Jin itu gaib, kita nggak bisa lihat. Nah, itu kita malaikat itu gaib. Yang beriman pada yang gaib melaksanakan sholat, menginfakkan rezeki yang kami berikan kepada mereka, dan mereka beriman kepada Al-Quran dan surat-surat yang diturunkan sebelumnya, Taurat, Zabur, Injil. Mereka lah orang yang mendapat petunjuk dari Tuhan, dan mereka itulah orang yang beruntung. Kalau kita mendapat petunjuk, kita bertakwa, kita termasuk orang-orang yang beruntung karena kita mengikuti aturan-aturan yang diberikan Allah pada kita yang melalui Nabi Muhammad. Oke. Ya, dari ayat pertama tadi ya, ada keterangan asbabun nuzul. Mujahid radhiyallahu menjelaskan bahwa 4 ayat pertama tersebut, jadi 4 ayat pertama itu dari ayat 2, 3, itu adalah menjelaskan bahwa diturunkan untuk menerangkan sifat-sifat dan perilaku orang-orang mukmin. Jadi perilaku orang mukmin tadi yang Tante bacakan tadi, yang beriman pada goib, yang melaksanakan sholat, yang menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Ya, Al-Ahbar langsung ya. Rasulullah SAW bersabda, kutinggalkan untuk kamu 2 perkara atau pusaka. Apa sih ini? Tidaklah kamu akan tersesat selama-lamanya. Dan tersesat selama-lamanya. Selama kamu masih berpegang kepada keduanya, yaitu Kitabullah dan Sunnah Rasulullah. Jadi kitab dengan hadis ya maksudnya. Jadi orang yang selamat itu orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu Rasulullah SAW bersabda, orang yang membaca Al-Quran dan ternyata ia mahir melakukannya, kelak mendapat tempat di dalam surga bersama dengan para rasul yang mulia. Adapun orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak mahir membacanya, tertegun itu masih ulang-ulang gitu lah. Maksudnya terbata-bata dan di sana lihat agak berat belum lancar. Masih keluh. Maka ia mendapatkan 2 pahala. Ya, kemarin waktu awal nanti kan nggak usah Tante, nggak apa-apa terbata-bata, dapat 2 pahala karena membacanya dan kesungguhannya. Terus dari ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca surat Al-Baqarah, maka akan dipakaikan kepadanya mahkota dari surga. Subhanallah. Nah, sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah menutup surah Al-Baqarah dengan 2 ayat yang diberikan kepadaku dari perbendaharaannya, yang berada di bawah ars.
maka pelajarilah dan ajarkan kedua ayat itu kepada istri-istri kalian. Sebab keduanya adalah sholat, Al-Quran, dan doa. Nah, jadi itu yang 2 ayat terakhir. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Nah, itu harus dihafalin. Kalau sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan. Nah, jadi enggak, Om Rija protes, jangan istri-istri. Memang istri-istri, Om. Hadisnya karena suami harus lebih hafal dulu. Hafal dulu baru kita ajarin istri. Oh, istri 2. Iya. Santai-santai nggak nyambung nih. Nggak nyambung. Satu kata bacanya istri aja deh, nggak jangan istri-istri tuh. Nepak lagi. Tadi dia nepak lagi. Tuh, aduh. Itu siapa tuh? Sahila ya? Itu siapa ini? Itu siapa tadi? Itu anak Jela bukan? Nafisa. Jadi paham ya? Anak Mita, Nafisa. Anak Mita tadi itu. Jadi surat kalau bisa dari lillahi ma fis samawati itu kita hafalin akhir Al-Baqarah tuh hafal itu. Karena kan mau dibaca untuk tidur gitu, terus baca. Tadi dari amanah Rasul juga boleh, itu disarankan. Tapi lebih baik baca dari lillahi ma fis samawati. Biasanya gini, Tante, kalau ibu-ibu majelis taklim itu yang biasa suka yasinan, itu insya Allah hafal tuh lillahi ma fis samawati wa ma fis ayat gacoan Al-Baqarah, ibarat gacoan Al-Baqarah gitu kan ya. Jadi kalau Al-Baqarah ayat terakhir 3 ayat terakhir itu sebaiknya kita hafal. Jadi itu karena itu yang bisa yang akan melindungi kita kan setiap pagi sore juga kan kita harus baca itu Al-Baqarah terakhir itu 2 ayat terakhir gitu. Jadi hafal. Malah kalau yang untuk ruqyah itu kan tadi Dojang Al-Baqarah ini 1 sampai 5. Tuh ayat kursi 2 ke bawahnya. Jadi terakhir tuh lillahi ma fis samawati. Nah, itu kita baca sehari-hari untuk kita pelindungan kita masuk rumah baru, perlindungan kita dari gangguan setan, dari orang yang mengguna-guna gitu. Dari orang berbuat sihir. Namanya orang jahat itu kan ada aja ya namanya. Orang dengki, orang apa tuh ada tadi. Jadi Al-Falaq itu ya. Enggak, ini tadi yang Tante yang katakan memang harus hafal. Jadi kita memang ya memang kita udah saatnya kita untuk belajar menghafal. Dikit-dikit aja nggak apa-apa. Jadi kita mulai gitu. Dari kalau kata ini siapa? Mulai dari sekarang gitu. Jadi mulai dari sekarang. Jangan kita nanti aja lah. Nanti aja gini. Jangan. Tapi kita mulai sama-sama menghafal. Udah tua nggak bisa ngapal, nggak mungkin bisa. Itu udah bisa. Kalau kita baca bisa. Anak cucu tanya cucu nggak mudah menghafal katanya. Ya. Apalagi Mita ini pinter banget. Terus kan ada tuh yang Tante Eti pernah kirim di share di Mariam ya. Orang 70 tahun bisa ngafal Quran loh. Satu Quran dihafal bisa. Ya, kebetulan dia orang Arab sana, jadi sambil hafal juga sambil ngerti juga gitu. Ya, alhamdulillah. Jadi kita. Nah sekarang Tante Mang baca Tante Mang. Al-Fatihah aja Tante Mang. Al-Fatihah Tante Mang. Coba Tante Mang. Al-Fatihah aja Tante Mang. Baca. Dibuka moodnya Tante Mang. Moodnya dibuka. Dipencet, moodnya tuh dipencet Tante HP-nya. Tante Mang belum ngerti nih. Moodnya dipencet Tante. Moodnya dipencet yang ujung. Itu udah. Belum Tante, belum. Sebelah kiri Tante Mang, sebelah kiri. Tante Mang dipencet yang ada baca mood. Coba. Oh, malah gambarnya hilang lagi. Tante Mang di situ ada siapa? Ada si Raffi nggak? Raffi atau siapa gitu Tante? Rio. Enggak, kayaknya di Tomang nih. Di Tomang apa di Depok nih Tante Mang? Tante Mang? Di Depok. Tomang, kata Mami di Tomang. Tante Mang, malah hilang gambarnya. Tante Mang, ini Tante Mang belum mengerti cara menggunakan HP-nya ya. Sayang sekali. Natim main ke Tomang, Natim ajarin Nimang nih Pak Natim. Ada. Anak Siti ada, anak Siti. Anak Siti ada itu kok Tante Mang belum hidup. Belum apa gambar, belum keluar suara. Gambar belum ada, suaranya belum ada. Ada. Tadi gambar ada. Iya, tadi gambar ada, sekarang gambarnya ini gambarnya hilang.
Gambar hilang. Tante mana? Salah pencet kali. Tante mana? Ya malah hilang lagi. Dia memang mau menyimak dulu katanya kemarin juga di kos itu memang menyimak. Ya Tante, Anda ya. berarti hafalan mulai besok Anda nggak bisa sekarang dah. Iya emang nggak bisa sekarang, mulai besok. Ya. Jadi maaf ya Tante Mang, karena Tante Mang udah ditunggu nih, belum bisa juga Tante Mang belajar lagi deh, biar Tante Mang bisa. Sayang Tante Mang kalau kita belajar nggak itu belajar bukanya gitu. Belajar ininya buka HP-nya, cara. Apa lu Natim sana Natim? Ada Siti inti. Ya nggak ada Siti juga ajarin ke sana siapa yang bisa. Iya, ajarin nanti mana Siti. Kan kalau dia nggak ngerti tetap aja. Ayo Anda tutup lah. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Kita sudah menghatamkan Al-Quran pada pagi hari ini ya. Cukup lama juga ya. Nggak cukup lama sih, lumayan lah 2 bulan gitu. Sebentar. Nggak perlu lama juga. Ya kemarin juga ngomong sama Mami di tempatnya si Evi. Sama tempat si Wina, sama Win dari bapak meninggal sampai besok nih hatam nih. Wina ada di sini nggak nih? Wina kemarin kita ngobrol sama Wina, kata Wina iya Nenda dari bapak meninggal ya, kita mulai membaca Al-Quran sampai insya Allah besok nih hatam Win, Nenda bilang gitu. Iya Nenda ya Allah alhamdulillah iya. Terus satu informasi aja nih, kita nih Zoom ini Tante itu sebenarnya bayar Tante per bulan bayar. Kemarin dengerin, jadi kemarin itu kan waktu awal-awal kan pakai punya kantornya Rahmat. Nah, kantor Rahmat kan. Nah, akhirnya Rahmat punya sendiri kan. Nah, terus punya sendiri. Tante Mang udah masuk tuh, Tante Mang udah masuk tuh, ada. Iya, sebentar, Anda lagi ngomong dulu. Jadi Zoom itu bayar itu, sebenarnya bayar, jadi per bulan. Nah, sekarang gini, Anda kemarin nanya sama Rahmat, ini Zoom kita kan pakai tiap pagi. Kan sebenarnya bayar loh Rahmat, katanya anak Nenda Ikrom katanya bayar. Terus kata si Rahmat bilangnya, iya udah nggak apa-apa Nenda. Rahmat berapa bayarnya? Terus dia bilang ke Rahmat gini, Nenda sanggup bayar 10 juta. Wah kalau 10 juta Nenda bilang gitu kan ya, kalau 10 juta Nenda nggak sanggup. Terus kata Rahmat, udah Nenda pakai aja, pahalanya kita doakan nih, pahalanya untuk bapak sama mama. Jadi Zoom ini kita pakai atas biaya dari Rahmat. Alhamdulillah Rahmat sudah mensedekahkan, menginikan hak pahalanya untuk mama dan bapak. Rahmat kan udah ngomong sama Anda Tante. Untuk Amai juga, untuk 10 juta itu berapa Anda? 10 juta itu sebulan apa gimana Anda? Nanti istilahnya doang bercandanya. Bercanda. Enggak lepas dari bercanda maksudnya. Kita juga perlu tahu apakah memang Zoom itu kita memang mesti bayar berapa harusnya. Murah gitu. Cuma 200-300 per bulan. 200 atau 300. Murah. Oh iya. Jadi enggak, ini pernyataannya semuanya tahu gitu loh. Jadi alhamdulillah, jadi Rahmat sudah menginfakkan Zoom ini dibayar, dia yang bayar. Jadi terus dia bilang kemarin gitu, dia bilang Nenda pahalanya buat mama dengan bapak ya mungkin bisa kita tambahkan untuk Amai deh, untuk semuanya lah insya Allah ya. Leluhur kita yang mendahului kita. Yang sudah mendahulukan gitu. Jadi Rahmat sudah mensedekahkan ibaratnya kan karena Anda pikir gini ya bukannya apa-apa kita kan tanya Rahmat nih berapa nih per bulan ya Anda jadi nggak enak nih gitu kan kita kan semua kita pakai di sini nggak apa-apa nih Anda nggak apa-apa pokoknya Rahmat sudah ini kan dibilang tapi kan Anda tahu sebenarnya berapa cuman kalau Nenda mau ganti 10 juta mau katanya wah kalau 10 juta Nenda nggak sanggup Nenda bilang gitu kan Nenda 10 juta gitu kan ya alhamdulillah jadi Rahmat sudah menyatakan dan kita doakan aja semua juga rezekinya Rahmat juga menyatakan dan kita semua Anda kalau boleh usul, selain yang Rahmat tadi sudah, nggak ada salahnya kita sekarang buka lagi kenceleng, semampunya aja saweran. Jadi kalau ada dana saweran itu kan kita bisa buat dana kas untuk sesuatu hal keluarga, atau kita misalnya mau sedekah buat masjid. Pokoknya yang inilah kalau nggak pakai buat kita. Itu ada alamatnya aja. Atas nama untuk almarhum semua nenek kakek kita, orang tua kita, gitu loh. Jadi kita semuanya jangan Rahmat aja. Jangan Rahmat aja, mungkin kita semua juga kan ingin juga berpartisipasi ya. Mungkin karena yang ini udah Rahmat, ya kita coba berlomba-lomba mencari apa nih ladang yang kita buka lagi yang sehingga kita bisa ini kan juga gitu, beramal ibadah. Jadi semua fadilahnya juga semuanya buat nenek kita, semua orang tua kita, buat nanti ke anak cucu kita juga belajar untuk saling dari sekarang ini kita melatih mereka gitu kebersamaannya.
Sarannya itu bagus Anda ya, bagus juga. Cuman sekarang tinggal persetujuan aja kalau ada yang mungkin kalau memang setuju ya Anda sih setuju aja. Takutnya nanti jadi beban apa gimana Anda takutnya Kan, begitu. kan semampu kita, nggak usah yang terlalu mau ngeyel, mau 50.000 juga boleh, mau 25.000 juga boleh. Yang penting kebersamaan partisipasi ini, kita kan membangun sekarang nih kebersamaan. Jadi dalam kebersamaan ini kan nanti ada aja kita keluarga ingin bersedekah, nggak usah lah kita mau ngasih ke ini dulu di antara kita. Kita sedekahkan, terus sekarang lagi bikin masjid sudut air, kita padilain lagi untuk masjid, nanti apa niat kita. Itulah salah satunya, atau ke anak yatim, terserah lah kemana maksudnya. Jadi kita nyaleng juga dari sekarang nih, nanam nih sekarang nih gitu loh. Ya, kalau kayak gitu Tante, kayaknya kalau Anda pikir gini aja deh, apa sih namanya, mungkin punya impak masing-masing aja gitu ya. Tapi ya sulit juga ya, karena kita kan karena kita ada kencang impak sendiri gitu. Kan, ya Om Rijal. Ya, ini supaya Nenek Mariamnya loh, saya pengen ada Nenek Mariam ini ada memberikan satu sedikit ya. Iya. Makan. Yanti Anda ya. Iya. Ini kan rahmat kan udah dilafatkan ya buat orang tuanya ya. Orang tua itu kakak dari kita gitu kan. Jadi kita kasih kesempatan juga buat rahmat dia untuk berbakti sama orang tuanya sekalipun setelah dia ada, dia melalui Zoom kayak gini berbakti sama orang tua, kita kasih kesempatan, kecuali kalau dia udah nggak bisa baru kita terjun gitu kan. Iya betul. Bagaimana itu menurut Om Rijal gitu, gimana kira-kira gitu kan? Iya itu udah betul, rahmat udah benar, maksudnya mumpung kita sekarang buka lagi ini satu apa ya, kotak amal untuk orang tua kita, nenek kita, yang kita ini kan nanti bisa kita kasih kemana gitu kan, nggak apa-apa, mumpung ada wadah ini bagus tumbuh gitu. Bakti sosial ke tempat-tempat lain ya, nanti bakti kita sosial pikirkan. kita aja, berapa lah paling, yang penting kan niatnya aja. Boleh, berarti mungkin usulan nanti kita pikirkan, kita cuma usulan. Ya, bahasa kasarnya punya kas lah gitu, punya kas lah bahasa kasarnya. Iya gitu, maksudnya gitu. Kan kita udah lama nih sekarang nggak kedengeran lagi bagaimana apa yang bisa kita inikan gitu loh. Jadi kegiatan ini suatu saat walau alam kan ada aja kebutuhan keluarga kita nanti. Kita bisa bersedekah atas nama nenek kakek kita, keluarga orang tua kita. Jalan aja kita nanti. Iya. Makanya kita bisa usulan, kita pikirkan lagi. Oke. Ya, jadi itu aja info dari Anda. Kemarin ngobrol sama Rahmat hari pagi kemarin gitu. Jadi alhamdulillah. Jadi kita insya Allah kita berdoa mudah-mudahan barokah lah rezekinya gitu. Jadi kita menikmati alhamdulillah. Kan karena Anda pikir gini, kita pakai Zoom. Orangnya ada tuh. Oh iya, Rahmat mana Rahmat? Orangnya ada tuh. Rahmat mana dia Rahmat? Oh, dia masih sambil kerja dia di hidupin doang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru nyampe Tante. Oh gitu. Lanjut. Dengar nggak tadi komen tadi Rahmat? Dengar. Nah, iya gimana? Ada tanggapan nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya, Tante. Kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Zoom ini jadi sarana silaturahmi kita, sarana belajar kita, sarana kita mendekatkan diri ke Allah. Ya wasilahnya mungkin ya melalui Dapitos ya. Iya. Bapak meninggal kan. Dapitos itu yang ini, Dapitos dan Niade yang punya ide gitu. Yuk kita ini katanya kumpul via Zoom. Dan ya alhamdulillah bisa berlanjut gitu. Jadi ini hanya partisipasi dari semuanya insyaallah. Mang Rahmat niatkan ini dari sejak awal, niatkan untuk orang tua lah, buat bapak dan mama. Yang insya Allah mengalir buat bapak dan mama, dan juga insya Allah mengalir kepada orang-orang yang membesarkan bapak dan mama. Gitu. Insya Allah ini buat semua keluarga kita lah. Ya seharusnya malah kita ngasih lebih banyak lagi nih buat keluarga kan. Kemarin Anda nelfon
malu juga rasanya cuma berapa paling. Itu aja Tante. Ya, terima kasih Rahmat. Semoga amal ibadah Rahmat kan mendoakan amal jariah ilmu yang bermanfaat dari Rahmat yang ditujukan kepada orang tua, mama, bapak dan amai, datu, semuanya leluhur kita yang bisa mengajarkan ilmu yang bermanfaat ini. Insya Allah. Dan ini juga merupakan doa anak yang soleh juga. Jadi dua di situ. Amal jariah. Ya, Anda. Halo, Anda. Ya, jazakallah khairan kasiran buat Rahmat. Ya, buat semuanya juga alhamdulillah, mudah-mudahan kita makin banyak anggota yang hadir. Kita doakan yang belum hadir akan hadir gitu ya. Jadi kita juga berdoa dan alhamdulillah yang Rahmat juga udah dapat informasinya bahwa kalau Senin, Rabu, Jumat untuk anak-anak kecil, anak-anak deh, ibaratnya anak-anak deh yang mungkin kalau pagi ibu-ibunya apa nenek-neneknya siapa? Nanti kesini lagi gitu. Jadi bermanfaat juga buat anak-anak gitu loh, Rahmat gitu. Alhamdulillah sudah berjalan yang malam habis maghrib itu Senin, Rabu, Jumat. Jadi seperti itu ada, tapi itu khusus untuk anak-anak. Jadi yang mamanya nggak ada ya karena mamanya udah atau nenek-neneknya udah pagi-pagi. Nah itu khusus untuk yang kecil-kecil. Nah jadi ya kayaknya Masya Allah ya, mudah-mudahan kita tetap bertahan, kita tetap istiqomah dan kita juga mudah-mudahan entah sampai kapan Allah alam corona ini ada di muka bumi ini dan alhamdulillah kita doakan juga semoga terutama Tante Yanti dan yang lainnya sehat. Amin. Semuanya sehat, bisa belajar dan mengajar di sini sarananya gitu. Alhamdulillah. Dan kemarin juga beraktivitas ayo. Nah, sudah ngomong sama siapa? Sama si Evi, Tangerang sudah menghimbau kemarin Anda udah ngomong ayo Tangerang gabung gitu kan. Tangerang belum gabung nih untuk Tangerang gitu sama Evi. Ya Evi insya Allah dia bilang kemarin karena dia kemarin laptopnya bermasalah katanya gitu. Ya udah, jadi seperti itu. Untuk Eli ini nih dia HP-nya HP Zoom-nya nggak bisa nih. Anda udah ngomong juga kemarin untuk Zoom nggak bisa. Untuk si Santi juga gitu. Jadi dia karena dia jualan, HP-nya itu berat katanya untuk berat. Jadi dia belum karena kan mau nggak ayo gabung sama kita gitu. Ternyata di HP-nya itu dia berat jadi belum bisa untuk bergabung gitu ya. Kita doakan aja mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan ya. Nanti kita lanjut lagi. Yuk. Ini mau beraktivitas. Nanti mau dapat hari Kamis, anak muda gabung kalau itu hari Kamis malam ti. Ya. Ibu-ibu aja gitu ikut anak muda. Oh iya, jadi kalau yang Kamis malam ya, Mi ya, yang Kamis malam ya. Ya. Nanti diimbau lagi nanti untuk hari Kamis malam yang muda-mudanya. Ya kalau nggak bisa baca, minimal dia mendengar aja gitu. Ya nanti iya untuk Kamis malam nanti mungkin kita ini siapa yang muda-muda Wina, Ires, Ikrom, nanti Aini semua tuh iya, betul. Gabung lah insyaallah. Ya, kita tutup dengan istighfar ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Terima kasih. Kenapa Rahmat? Salamullah ala toha rasulillah.